Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Para santri Ihya online yang saya cintai, mari kita ngaji Ihya, meneruskan pengajian mingguan kita. Dan sebelum kita ngaji seperti biasa, mari kita menghadiahkan Al-Fatihah kepada Sahibil Ihya Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali. Juga kita hadiahkan kepada para ulama kita, kiai-kiai kita, guru-guru kita, dan para aulia, terutama wali songo yang menyebarkan Islam di Indonesia, dan kepada para ulama-ulama yang mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, dan kepada para kiai-kiai yang mendirikan pesantren-pesantren di Indonesia, dan juga kita hadiahkan kepada para orang-orang tua kita, bapak-bapak kita, ibu-ibu kita semua, terutama kepada ayah saya Qiyamtullah Rifai, ibu saya Ibu Nyai Salamah dan Ibu Hajjah Fatmah, dan juga kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sudah mendahului kita semua. Dan kita hadiahkan Al-Fatihah ini juga sebagai tawassul untuk kesembuhan kawan-kawan kita yang sedang sakit hari-hari ini, terutama karena COVID. Lahum jami'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Rabbi yassir wa'in. Teman-teman semua, kita sekarang meneruskan ya kajian tentang afatul lisan atau penyakit-penyakit mulut manusia, lidah manusia. Dan kita sekarang sampai kepada penyakit mulut yang ke-15 dari 19 penyakit mulut ya. Dan penyakit yang ke-15 ini adalah penyakit yang disebut dengan ghibah atau rasan-rasan atau membicarakan kejelekan orang lain ya. Nah, kita sampai di halaman 1033 di baris kedua dari bawah. Wa qala al-bara'u ya. Wa qala al-bara'u khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta asma' al-awatiqa fi buyutihinna faqala ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yu'min biqalbihi la taghtabul muslimina wa la tattabi'u awratihim fa innahu man tatabba'a awrata akhihi tatabba'a Allahu awratah wa man tatabba'a Allahu awratahu yafdhahuhu fi jawfi baitihi. Ini hadis masih berkenaan atau berkaitan dengan ghibah atau ngerasani ya. Wa qala, dan berkata al-Bara'u, sahabat al-Bara' ibn Azib ya. Wa qala, dan berkata al-Bara'u, sahabat al-Bara' ibn Azib. Ini sahabat yang hadis-hadisnya banyak kita jumpai di dalam Sahih Bukhari dan Muslim ya, ada banyak. Wa qala, dan berkata al-Bara'u, sahabat al-Bara' ibn Azib. Ini sahabat yang salah satu hadisnya yang terkenal itu adalah hadis yang terkait dengan salaman ya.
beliau atau sahabat ini pernah meriwayatkan sebuah hadis di mana Kanjeng Nabi bersabda dalam hadis itu bahwa barang siapa seorang yang beriman yang bertemu dengan temannya kemudian berjabat tangan, maka dosa-dosanya itu berguguran seperti bergugurannya daun-daun dari pohon yang sedang diterpa oleh angin yang keras sekali ya. Itu salah satu hadis yang terkenal riwayatnya sahabat Al-Bara' ibn Azib ini. Nah ini juga hadis yang dia kisahkan juga. Khatabana berpidato kepada kami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hatta asma'a sehingga membuat mendengar Kanjeng Nabi, saking kerasnya pidatonya Kanjeng Nabi, hatta asma'a sehingga mendengarkan Kanjeng Nabi, maksudnya membuat pidatonya ini didengar, itu maksudnya asma'a ya. Al-awatiqa membuat mendengar al-awatiqa kepada perempuan-perempuan yang masih gadis ya. Al-awatiqa kepada perempuan-perempuan yang masih gadis fi buyutihinna, di dalam rumah-rumahnya al-awatiq. Tentu saja rumah-rumah mereka yang di sekitar Masjid Madinah ya. Tentu saja kalau rumahnya jauh ya nggak dengar. Jadi saking kerasnya pidatonya Kanjeng Nabi ini, Kanjeng Nabi itu sampai pidatonya didengar oleh gadis-gadis, perempuan-perempuan yang masih remaja ya, masih gadis ya, di rumahnya mereka masing-masing. Faqala maka berkata Kanjeng Nabi, bersabda Kanjeng Nabi, ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yu'min biqalbihi. Ya ma'syara man, wahai golongan orang-orang amana yang beriman, orang ini bilisanihi dengan lesannya orang itu, walam yu'min dan tidak iman orang itu, biqalbihi dengan hatinya orang itu. Wahai orang-orang yang hanya iman secara formal dengan lidahnya, tetapi tidak tembus ke hatinya. Kenapa begitu? Karena tindakannya orang-orang ini yang mengaku beriman itu tidak mencerminkan imannya. Termasuk ya ini, tindakan ngerasani orang itu bukan tindakan orang beriman itu. La taghtabu, jangan menggunjingkan kalian al-muslimina kepada orang-orang muslim. Tentu saja kalau disebut al-muslimina itu ya teman-teman ya, bukan berarti menggunjing orang non-muslim itu boleh, nggak begitu. Jadi ini jangan di mafhum mukhalafah, artinya dipahami secara kebalikan ya. Kalau begitu ngerasani orang non-muslim, orang Kristen, orang Yahudi, orang Hindu, orang Buddha, orang Bahai, orang Sikh dan yang lain-lain, orang Konghucu boleh dong? Enggak, sama saja ya. Ya, Kanjeng Nabi menyebut kata muslimin ini ya karena beliau berpidato di depan orang-orang para sahabatnya yang mereka semua muslim ya. Jadi jangan sampai difahami ini terus, wah kalau begitu apa? Ini kalau begini kelihatan Mbak Ines. Jadi jangan dipahami kalau begitu ngerasani orang-orang non-muslim boleh, enggak, sama saja ya. Jadi jangan memahaminya begitu. Jadi la taghtabu, jangan menggunjing kalian wahai orang-orang para sahabat ya. Al-muslimina kepada orang-orang yang muslim ya. Wala tattabi'u, dan jangan ini kata wala tattabi'u ini juga kemungkinan bisa juga dibaca wala tatabba'u ya. Kalau dibaca wala tatabba'u, jangan meneliti kalian, atau wala tattabi'u, dan jangan mengikuti kalian auratihim, kepada auratnya atau kepada cacat-cacatnya orang-orang muslim dan juga non muslim juga ya. Jangan
meneliti, menginvestigasi, menggali-gali, ngorek-ngorek itu ya, kesalahan-kesalahannya orang yang muslim atau non muslim. Fa innahu, karena sesungguhnya orang, atau fa innahu karena sesungguhnya keadaan berikut ini dhamir sya'an ya. Man barang siapa tatabba'a yang meneliti orang ini aurata akhi, terhadap kesalahan atau cacatnya saudaranya orang ini, maka tatabba'a, maka akan meneliti, menginvestigasi, menggali-gali Allah auratahu, kepada kesalahannya orang ini, kepada kesalahannya orang tersebut. Waman, dan barang siapa tatabba'a yang mengorek-ngorek Allah auratahu, kepada auratnya orang ini, kepada kesalahannya orang ini, cacatnya orang tersebut, maka yafdahu juga bisa, wa yafdahu juga bisa. Yafdahu, maka akan mempermalukan Allah kepada orang tersebut, fi jaufi baitihi, di dalam rumahnya orang itu. Jadi inilah larangan Kanjeng Nabi ya, jangan ngorek-ngorek kesalahan orang, jangan kerasani orang ya. Ya berat, ini hadis memang ajarannya sederhana ya, tetapi melaksanakannya berat sekali ini ya. Jangan ngorek-ngorek kesalahan orang. Itu gimana? Sekarang ada di media sosial itu kan ada praktek namanya doxing. Nah, tahu kan? Doxing itu ya menggali data-data pribadinya orang lain untuk disebarkan ke media sosial untuk mempermalukan orang itu. Ini ya Allah, ini ajaran Kanjeng Nabi yang akan relevan dalam setiap saat ya. Sederhana sekali ya. Kita dakwahkan mudah, tetapi pelaksanaannya berat banget kan ya. Dan makin kesini makin berat. Makin kesini kita makin berat melaksanakan hadis-hadis seperti ini atau ajaran seperti ini. Ajaran akhlak ini ya. Wakila, dan dikatakan atau dikisahkan ya. Auha, memberikan wahyu atau memberitahu Allah ila Musa, kepada Nabi Musa alaihissalam, sebagai ajaran ya. Ajaran yang diwahyukan Allah kepada Nabi Musa itu salah satunya ini, man mata ta'iban minal ghibati fahuwa akhiru man yadkhulul jannah. Man barang siapa mata yang mati orang ini ta'iban, dalam keadaan tobat ya, hal ya, minal ghibati, dari ngerasani orang. Orang yang tobat dari ghibah bagus karena dia tobat, tetapi orang yang tobat karena ghibah ini, fahuwa, maka orang seperti ini adalah nanti di akhirat akhiruman, termasuk orang yang paling terakhir, yadkhulu, yang masuk orang ini al-jannata, surga. Artinya apa? Dia list masuk surganya itu paling akhir itu. Ya tetap masuk surga, cuma golongan yang paling akhir. Sebaliknya, waman barang siapa mata yang mati orang ini musirran, dalam keadaan terus-menerus melanggengkan alaiha, terhadap ghibah, tidak pernah meninggalkan. Jadi keranjingan dan addicted ya, keranjingan terhadap ghibah, maka fahuwa, maka orang ini awwaluman, termasuk orang yadkhulu, yang akan masuk orang ini an-nar. Pertama-tamanya orang yadkhulu, yang masuk orang ini an-nar, kepada neraka. Jadi kalau tobat masuk surganya paling akhir, kalau nggak tobat dan terus-menerus melanggengkan tindakan ghibah, dia masuk nerakanya paling awal. Waqala, dan ini menunjukkan betapa ghibah itu
yang kelihatannya sepele itu ya, itu sebetulnya ancaman dosanya itu besar sekali. Dan sebetulnya ghibah itu kalau dipikir-pikir ya teman-teman ya, itu kan ya sebetulnya sih nggak ada dampak yang membuat seseorang yang dihibahi itu celaka, nggak ada. Beda kalau misalnya kita ngeplak orang, mukul orang, atau membunuh orang, mencuri hartanya orang, itu ya itu akan melukai orang bersangkutan. Kalau hibah itu sebetulnya sih nggak menyakiti orang bersangkutan. Tentu saja kalau dia dengar sampai rasan-rasan ya sakit hati juga. Tetapi kalau dia tidak tahu, itu kan tidak menimbulkan efek apa-apa. Tetapi hibah itu bahayanya itu besar sekali sebetulnya, karena begitu kita hibah, terutama hibah itu kan biasanya ngerasani kejelekan orang ya. Begitu kita ngerasani kejelekan orang dan kita menikmati itu dan berkepanjangan sampai digali-gali terus ya, itu ya pertama kamu menyebarkan aib orang kepada orang lain ya. Itu sudah pasti ya bahaya, karena ketika aib itu kita sebarkan, orang yang semula itu teman kita sendiri atau orang yang kita hormati, begitu aibnya kamu sebarkan, itu kemudian harga diri orang itu menjadi jatuh di depan masyarakat itu. Jadi kamu seperti membunuh orang itu, membunuh harga dirinya. Makanya dalam hadis sebelumnya dikatakan bahwa membunuh dan mengganggu harga diri orang lain itu setara itu sebetulnya. Hibah itu sebetulnya ya sama dengan membunuh, cuma bedanya kalau membunuh nyawa itu menghilangkan nyawa, tetapi kalau hibah itu ya membunuh harga diri orang itu ya. Kita bisa kehilangan respek kepada orang yang kita hormati karena kamu sebarkan aibnya, sehingga ya macam-macam akibatnya bisa berkepanjangan itu. Bisa juga menimbulkan ketegangan sosial, bisa menimbulkan retaknya hubungan-hubungan persahabatan, bisa meretakkan hubungan kekeluargaan, pertemanan, pertetanggaan, dan seterusnya. Dan dengan kata lain, masyarakat itu retak kalau mereka kecanduan hibah itu ya. Kalau mereka kecanduan hibah itu bisa membuat hubungan-hubungan sosial menjadi terganggu. Waqala, dan berkata, ini hadis yang lain ya. Waqala, dan berkata Anasun, sahabat Anas ibn Malik ya. Ini sahabat yang kita kenal sebagai khotimnya Kanjeng Nabi ya. Waktu Kanjeng Nabi datang ke Madinah ya, itu sahabat Anas bin Malik itu dibawa ibunya ya. Dibawa ibunya, disowankan kepada Kanjeng Nabi. Ketika itu sahabat Anas bin Malik umurnya 10 tahun ya. Jadi waktu Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah, sahabat Anas bin Malik ini umurnya 10 tahun. Dibawa ibunya, disowankan, kemudian ibunya berkata kepada Kanjeng Nabi, "Wahai Kanjeng Nabi, ini anakku, monggo dijadikan khotim ya. Saya serahkan kepada Kanjeng Nabi untuk menjadi pelayan jenengan." Kemudian Kanjeng Nabi mengusap kepalanya sahabat Anas bin Malik ini sambil didoakan, "Semoga umurmu panjang, rezekimu berkah, dan anakmu banyak." Ya. Dan memang betul, sahabat Anas bin Malik ini termasuk sahabat yang umurnya panjang. Beliau ini meninggal dalam umur 103 tahun ya. Ya, berkat doanya Kanjeng Nabi ini didoakan, umur kamu panjang, anak kamu banyak, rezekimu banyak ya. Anak beliau juga banyak, keturunan sahabat Anas itu banyak sekali anak-anaknya ya, banyak sekali. Meskipun sebagian besar putra-putranya ini agak tragis karena meninggal dalam peperangan, karena ikut perang ya. Kemudian
juga meninggal dalam masa pandemi. Jadi pernah terjadi pagebluk di kota Basrah dan sejumlah anak-anaknya sahabat Anas bin Malik ini meninggal karena pandemi ketika itu. Beliau meninggal dalam umur 103 tahun di kota Basrah ya. Dan termasuk sahabat terakhir di kota Basrah yang wafat. Ini sahabat Anas bin Malik ini. Ini sahabat yang hadisnya bertebaran banyak sekali di kitab-kitab hadis ya, karena ya tentu saja hadisnya sahabat Anas bin Malik ini banyak sekali karena beliau ini khotimnya Kanjeng Nabi. Melayani Kanjeng Nabi di rumah Kanjeng Nabi itu sampai 10 tahun. 10 tahun ya. Jadi waktu Kanjeng Nabi meninggal, beliau ini umurnya sahabat ini 20 tahun, masih muda, ya, masih muda. Dan 10 tahun itu waktu yang panjang. Jadi makanya sahabat Anas bin Malik ini punya hadis riwayat yang banyak sekali dalam berbagai hal, Wa qala, dan berkata Anasun, sahabat Anas bin Malik, amara. Apa kata sahabat Anas? Katanya ini, amar, memerintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an-nasa kepada orang-orang ya, bisaumi yaumin, untuk puasa pada suatu hari ya. Atau bisaumi yaumin, untuk berpuasa satu hari ya. Faqala, maka berkata Kanjeng Nabi, la yuftironna, jangan moka kalian. Moka itu bahasa pesantren ya, artinya jangan membatalkan puasa kalian ya. Bisaumi yaumin, untuk la yuftironna, jangan membatalkan kalian ya. La yuftironna, jangan membatalkan ahadun, salah satu dari kalian, hatta adzana, sehingga membolehkan, mengizinkan aku lahu, bagi orang ini ya. Fasama, maka berpuasalah annasu, orang-orang, hatta idza amsau, sehingga ketika masuk waktu sore orang-orang ini, ja'ala, maka bertindaklah, atau ya ar-rajulu, seorang laki-laki, yaji'u, datang, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang sowan kepada Kanjeng Nabi, fayaqulu, maka berkata seorang laki-laki ini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah ya, zaliltu sha'iman, atau zalaltu sha'iman ya, zalla ya zallu ya, zalaltu, menjadi aku, sha'iman, berpuasa aku, fa'dzan, maka izinkanlah engkau li, bagiku, li uftira, untuk membatalkan puasa aku, artinya untuk tidak puasa maksudnya. Faya'dzanu, maka mengizinkan Kanjeng Nabi lahu, bagi laki-laki ini, untuk tidak berpuasa. Warrajulu, dan laki-laki, artinya beberapa orang itu minta izin kepada Kanjeng Nabi untuk diizinkan tidak puasa ya. Tapi ini bukan puasa wajib, ini puasa sunnah ini ya. Jadi seorang demi seorang minta izin untuk datang, untuk minta izin supaya diizinkan tidak berpuasa. Hatta ja'a, sehingga datanglah seorang rajulun, seorang laki-laki, faqala, maka berkata seorang laki-laki ini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, melapor maksudnya ya, fatatani min ahlika dhallata sha'imataini. Fatatani, dua orang perempuan muda, wahai Rasulullah, min ahlika, dari ahlimu, artinya dari suku Quraisy ya. Dhallata, menjadilah kedua orang perempuan muda ini, shaimata, ini puasa keduanya. Ini Kanjeng Nabi, ada dua remaja putri berpuasa. Wa innahuma, dan sesungguhnya kedua remaja putri ini, yastahyani ya. Yastahyani, malu kedua remaja putri ini, an ya'tiyaka,
untuk kedatang keduanya kepada engkau. Untuk izin juga minta nggak puasa, tapi malu mereka ini. Fa'dzan maka izinkanlah lahuma, maka izinkanlah engkau kanjeng Nabi lahuma bagi kedua perempuan ini an yuftira untuk tidak berpuasa keduanya. Ketika kanjeng Nabi dimintai izin seperti ini, farodo, maka menoleh kanjeng Nabi, artinya tidak melayani perkataan laki-laki itu. Farodo, maka menoleh kanjeng Nabi anhu, meninggalkan laki-laki tadi itu sallallahu alaihi wasallam. Sepertinya kanjeng Nabi nggak memperhatikan atau sengaja tidak mempedulikan omongan laki-laki ini. Tsumma kemudian kembali minta izin, maksudnya laki-laki ini kepada kanjeng Nabi ya. Fa'arada, maka menoleh kembali, maka mengo kembali kanjeng Nabi anhu dari laki-laki ini. Tsumma kemudian kembali, maksudnya kembali minta izin laki-laki tadi itu kepada kanjeng Nabi. Faqala, maka berkata kanjeng Nabi, karena laki-laki ini berkali-kali minta izin atas nama dua remaja putri tadi itu, tapi tidak memperhatikan ya. Kanjeng Nabi kemudian akhirnya mungkin agak jengkel ya kepada laki-laki yang ngotot minta izin tadi itu. Faqala, maka berkata kanjeng Nabi, innahuma, sesungguhnya dua remaja putri tadi itu lan yasuma, tidak berpuasa sebetulnya keduanya. Memang kelihatannya puasa, tapi sebetulnya tidak puasa. Kenapa begitu? Wa kaifa, dan bagaimana yasumu, puasa, man seseorang, zalla yang ada orang tadi itu, naharahu pada saat siangnya orang itu, yakulu memakan orang itu lahman nasi, kepada dagingnya manusia. Puasa kok makan daging? Puasa itu kan mestinya ya nggak makan. Ini puasa makan daging orang, artinya ngerasani orang itu kan seperti disebutkan dalam surat Al-Hujurat kemarin ya. Itu kan seperti makan daging orang itu. Idhab, pergilah engkau wahai laki-laki tadi itu, famur, maka perintahkanlah engkau huma kepada dua remaja putri itu, ingkanata, jika ada keduanya, so'imata ini berpuasa keduanya, antas takhia, untuk memuntahkan ya. Suaranya nggak jelas ya? Antas takhia, untuk memuntahkan ya keduanya tadi itu, memuntahkan daging yang dimakan itu. Sudah bagus? Ya. Nih. Nggak terlaluan sih, tapi ada sedikit nggak clear. Nanti minggu depan pakai admin HP-nya Mbak Admin. Ini pakai HP saya ternyata jelek. Sudah bagus? Masih kemeresek ya? Faraja, maka kemudian baliklah laki-laki tadi itu ilaihima, kepada dua remaja putri tadi, menceritakan ngendikannya kanjeng Nabi tadi itu. Fa'akhbara, maka memberitahu laki-laki tadi itu huma, kepada dua remaja putri, fastaqa'ata, maka berusaha untuk memuntahkan, untuk muntah kedua remaja putri tadi itu. Faqa'at, ya, maka muntahlah kullu wahidatin, masing-masing minhuma, dari remaja putri tadi itu, alaqatan, segumpal, min damin, dari darah ya. Keluar beneran itu darah, berupa gumpalan darah dari mulutnya itu. Ya tentu saja ini terjadi karena mukjizat kanjeng Nabi ya. Mungkin kalau sekarang ya kita ngerasani orang terus kemudian kita mencoba memuntahkan daging dari dalam perut kita, ya nggak bisa ya. Jadi ini bagian dari mukjizatnya kanjeng Nabi. Jadi ternyata keluar beneran,
keluar beneran darah, segumpal darah dari mulutnya dua perempuan itu. Karena apa? Karena dia kecanduan ngerasani orang atau hibah itu. Faraja, maka kembalilah laki-laki tersebut ila Nabi, kepada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbara, maka memberitahu laki-laki tadi itu kepada kanjeng Nabi. Faqala, maka bersabda kanjeng Nabi, walladzi nafsi biyadihi, walladzi, demi zat Allah, nafsi yang nyawaku biyadihi, ada di tangan Allah ya. Lau baqiyata, jika menetap kedua perempuan tadi itu ya, fi butunihima ya, atau lau baqiyata, jika menetap segumpal daging kedua perempuan tadi itu ya, yang dimuntahkan dari mulutnya, fi butunihima, di dalam perut-perutnya kedua perempuan tadi itulah akalat, maka pasti akan memakan huma kepada kedua remaja tadi itu, kepada dua perempuan tadi itu, an-naru, api neraka kala itu. Kalau dia tidak memuntahkan itu, maka nanti besok di hari kiamat dia akan disiksa dengan api neraka, dimakan oleh api neraka itu mereka berdua. Tapi ya karena mukjizat kanjeng Nabi, jadi mereka berhasil memuntahkan itu di dunia ini, selamat ya. Ya tapi itu kan waktu ada kanjeng Nabi, sekarang kita nggak bisa melakukan hal ini. Jadi kalau kita ingin memuntahkan, ingin ngelepeh itu ya, memuntahkan daging karena rasan-rasan itu, caranya bagaimana? Ya hentikan ghibah, itu nggak ada cara lain ya. Hentikan ghibah itu sama dengan artinya kita mengeluarkan dagingnya orang-orang yang kita makan itu dari perut kita itu. Jadi berhenti ghibah, itulah kelepehnya. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat mengenai peristiwa yang serupa ya, annahu, sesungguhnya kanjeng Nabi lamma a'rada, ketika menoleh kanjeng Nabi anhu, meninggalkan laki-laki tersebut ya, ja'a, datanglah laki-laki tersebut ba'da dzalika, setelah kejadian tadi itu, kedua perempuan itu memuntahkan daging tersebut ya. Wa qala, dan berkata laki-laki tersebut menceritakan kejadian yang dia lihat, ya Rasulullah, wa ya Rasulullah ya, wallahi, demi Tuhan, demi Allah, innahuma, sesungguhnya dua perempuan tadi kanjeng Nabi, qad matata, telah mati keduanya, au kadata, atau hampir-hampir keduanya, antamuta, mati kanjeng Nabi. Jadi dalam satu riwayat dikatakan mereka itu memang berhasil memuntahkan daging itu karena sering rasani orang, tapi setelah itu mereka meninggal ya, atau hampir meninggal, artinya sekarat ya. Faqala, maka berkatalah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ituni bihima, datanglah kalian semua bihima, membawa kedua perempuan tadi itu. Fajata, maka datanglah kedua perempuan tadi itu. Fada'a, maka memanggil atau minta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikidhin, dengan atau untuk meminta gelas ya. Gelas atau mangkok ya, pokoknya tempat untuk menaruh air atau sesuatu cairan, yaitu kidhun ya. Faqala, maka berkata kanjeng Nabi li ihdahuma, kepada salah satu dari perempuan tadi itu, qi'i ya, dari qa'a yaqi'u qi ya. Qi'i, fi'il amarnya, qa'a itu artinya muntah ya, muntah. Qi itu fi'il amarnya, muntahlah. Qi'i artinya muntahlah engkau wahai perempuan ya. Qi'i ya. Ini seperti fi'il amar, ja'a yaji'u ji ya.
ji'i, datanglah kalian engkau wahai perempuan ya. Nah, ini sama ini, qi'i ya. Muntahlah engkau wahai perempuan. Faqa'at, maka muntahlah perempuan tadi itu min qayhin, dari nanah, wadamin dan darah, wasatidin dan nanah juga ya. Agak menjijikkan sebetulnya. Hatta mala'at, sehingga memenuhi muntahan tadi itu al-qidha, gelas ya. Waqala, dan berkata juga kanjeng Nabi lil ukhra, kepada perempuan yang lain, qi'i, muntahlah engkau ya. Faqa'at, maka muntah juga perempuan tadi itu kadzalika, sebagaimana perempuan yang pertama ya. Faqala, maka kemudian setelah mereka muntah, faqala, maka berkata kanjeng Nabi, inna hataini samata amma ahallallahu lahuma wa aftarata ala ma harramallahu alaihima. Ini ini pancing lainnya ya, isi pokoknya, pesan moralnya di sini, hadis ini ya. Inna hataini, sesungguhnya kedua perempuan itu somata, memang berpuasa keduanya. Berpuasa amma, dari sesuatu, ahalla, yang menghalalkan Allah lahuma, bagi kedua perempuan ini. Memang dia berpuasa tidak makan makanan yang dihalalkan oleh Allah, tetapi pada saat yang sama wa aftarata, dan memakan atau buka ya, berbuka kedua perempuan tadi itu alama, terhadap sesuatu, harama, yang mengharamkan Allah alaihima, kepada keduanya. Dia puasa, tapi di pihak lain juga nggak puasa. Puasa tidak makan, yang itu halal, makanannya kan halal kan. Tapi dia berbuka, artinya tidak berpuasa, memakan sesuatu yang diharamkan. Jalasat, duduk ikhdahuma, salah satu dari dua perempuan tadi itu, ilal ukhra, kepada yang lain, maksudnya nongkrong ya. Faja'alata, maka terjadilah, atau keduanya tadi itu takulani, memakan keduanya luhuman nasi, daging-dagingnya orang lain. Ya, ini semua sebetulnya menandakan betapa ngerasani itu, walaupun kelihatannya sepele, sebetulnya itu sesuatu yang dosanya itu serius ya. Dosanya serius ya. Jadi intinya ya nggak main-main lah ya, ngerasani itu sebetulnya nggak sepele itu ya. Ngerasani itu nggak sepele ya. Sangat-sangat berbahaya. Waqala, dan berkata Anasun, sahabat Anas bin Malik ya. Waqala, dan berkata Anasun, sahabat Anas bin Malik. Ini ada sahabat namanya Anas bin Malik ya. Kemudian ada pendiri mazhab namanya Malik ibn Anas ya. Mazhab Maliki itu kan pendirinya Malik ibn Anas, tapi itu nggak ada kaitan ya. Jadi sahabat namanya Anas ibn Malik, itu khotimnya kanjeng Nabi. Kemudian ada mazhab Maliki, pendirinya adalah Malik ibn Anas. Seolah-olah dibalik-balik kan, Anas ibn Malik itu sahabat, kalau Malik bin Anas ini adalah pendiri mazhab Maliki. Tapi keduanya tidak ada saling kaitan ya, tidak ada hubungan nasab sama sekali ya. Meskipun dua-duanya di Madinah ya, sahabat Anas bin Malik ini juga sahabat yang asli penduduk Madinah, salah satu dari anggota suku besar Madinah namanya suku Khazraj ya. Suku Khazraj, kita tahu di Madinah itu ada dua suku besar, ada Khazraj, ada Aus ya. Aus dan Khazraj. Nah, suku Khazraj ini suku di Madinah yang spesial kedudukannya. Kenapa? Karena ibunya kanjeng Nabi, ya, Siti Aminah, itu sebetulnya saudara-saudaranya itu dari suku salah satu salah satu fam atau bagian dari suku besar namanya suku Khazraj, namanya Bani Najjar ya. Siti Aminah itu dari Madinah ya, dari Bani Najjar. Bani Najjar itu salah satu anggota dari suku besar namanya Khazraj ya. Nah, sahabat
Anas bin Malik itu dari Bani Najjar ini, Makanya sahabat Anas bin Malik itu masih ada, kalau diurut-urut ke atas ya, itu masih ada hubungan kekerabatan dengan Kanjeng Nabi dari via ibunya Kanjeng Nabi, Siti Aminah ya. Jadi itulah. Jadi ini ada sahabat Anas bin Malik, ada imam madhab namanya Malik ibn Anas ya. Seolah-olah namanya persis tapi itu beda dan tidak ada kaitannya. Waqala, dan berkata Anasun, sahabat Anas, khataba, berkhutbah kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara, maka menyebutkan Kanjeng Nabi ar-riba, terhadap riba. Wa'azzama, dan menganggap besar, menganggap berbahaya sya'nahu, urusan riba ini. Karena memang riba diharamkan dalam Islam ya. Dan riba itu perkara besar, perkara serius ya, itu wa'azzama sya'nahu. Faqala, maka berkata, sabda Kanjeng Nabi dalam khutbahnya ini, inna dirhama yusibuhur rajulu minar riba a'zamu indallahi fil khati'ati min sittin wa thalathina zanyatan. Inna dirhama, sesungguhnya dirham artinya uang ya. Yusibu, mendapatkan kepada dirham ar-rajulu, seorang laki-laki, juga seorang perempuan juga. Ini laki perempuan sebenarnya sama ya. Minar riba, berupa riba ya. Ada orang dapat uang dari riba ya. A'zamu, khabarnya inna, itu lebih besar dosanya indallahi, mungguh Gusti Allah, menurut Allah maksudnya. Mungguh itu makna pesantren itu. Indallahi, mungguh Gusti Allah, artinya menurut Allah. Fil khati'ati, di dalam hal dosanya, min sittin wa thalathina, dari 36 zanyatan zina. Dosa riba itu lebih besar daripada 36 zina. Yazni, yang berzina kepada zaniyah tadi itu, ar-rajulu, seorang laki-laki. Sementara itu wa arbar riba, dan seriba-ribanya riba, riba yang paling riba itu adalah irdul muslimi, harga diri seorang muslim. Jadi riba yang paling riba ya, wa arbar riba, riba yang paling tinggi tingkatannya itu adalah apa? Sampean mengganggu harga diri orang lain dengan cara sampean ngerasani. Jadi ngerasani itu sebetulnya sama dengan sampean mengutip riba, mengutip mengutip dalam bahasa Inggris itu ada dua istilah, ada interest, ada usury. Itu beda. Interest itu bunga. Bunga itu bukan riba ya. Yang disebut dengan riba itu adalah usury, artinya bunga yang mencekik orang ya. Itu namanya usury. Jadi bukan interest ya. Makanya kita pernah ingat ya, pernah ada kampanye beberapa hari yang lalu dibuat spanduk di mana-mana di Jakarta ya. Riba itu lebih besar dosanya daripada zina 30. Memang ada hadisnya itu, ada ya. Tetapi orang yang ini kan ada kampanye anti riba dalam anti bunga bank ya, anti bunga bank ya. Nah, dikutiplah hadis ini ya, disebarkan di mana-mana, ada meme-nya disebarkan di media sosial ya. Ya, hadis ini itu tidak bisa dijadikan alasan sebagai alat kampanye untuk menentang bunga bank. Karena status bunga bank sebagai riba itu diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Riba itu memang haram menurut ajaran Islam ya. Tapi pertanyaannya, riba itu apa? Apakah bunga bank itu riba atau tidak? Ya. Apakah riba itu maknanya adalah apa? Ya, jenis ya karena bunga itu kan macam-macam ya.
sampean mengutip bunga ketika meminjamkan uang kepada orang lain, ya. Tetapi bunga yang sampean kutip itu tidak masuk akal, artinya mencekik orang itu yang dalam bahasa kita itu disebut sebagai lintah darat itu ya, lintah darat. Apakah bunga itu ya apakah riba itu atau riba itu ya semua jenis bunga itu, walaupun bunga yang apa ya, bunga yang masuk akal karena bunga yang dihitung berdasarkan kaidah yang jelas ya. Misalnya ya bunga itu kan sebetulnya tidak bisa diterapkan apa di apa ya, sampai mengutip bunga seenaknya kan nggak bisa. Di Indonesia itu kan ada patokannya ya. Bank Indonesia itu menetapkan yang disebut dengan suku bunga acuan ya. Sekarang ini di Indonesia suku bunga acuan itu ya rendah sebetulnya, cuma 3,5% ya, 3,5% per tahun ya. Apakah bunga bank itu masuk riba atau tidak? Itu diperselisihkan ya. Jadi kalau sampai menjadikan hadis ini sebagai dalil untuk kampanye anti bunga, itu nggak bisa ya. Karena pengertian riba itu sendiri diperselisihkan, apakah bunga bank modern itu masuk riba atau tidak ya. Ada ulama yang mengatakan itu tidak riba ya. Ada yang mengatakan itu riba ya. Jadi beda pendapat itu. Dan saya kira ya bunga bank dalam pengertian bunga bank pada umumnya sekarang ini ya, itu ya kalau menurut saya itu bukan riba itu. Karena kalau kita telaah praktek riba pada zaman Kanjeng Nabi dulu, riba itu ya lintah darat itu pada dasarnya. Bunga yang sengaja diterapkan begitu rupa sehingga mencekik orang yang berhutang kepada kamu itu ya. Ya itu lintah darat itu. Nah dalam konteks modern kan bunga itu tidak begitu. Bunga itu kan tidak bisa ditetapkan secara seenaknya oleh orang yang menghutangkan uang itu kepada orang lain. Karena ada otoritas yang diserai negara untuk menetapkan standar bunga, itu ada ya. Jadi artinya bunga itu tidak seperti praktek pada zaman Kanjeng Nabi yang seenaknya orang pokoknya hutang, kamu boleh hutang kepada saya tapi kamu harus bayar sekian. Nggak ada patokannya itu, seenaknya aja ya. Dan kadang-kadang ya betul-betul mencekik orang, bisa 100%, bunganya itu bisa 100% itu. Nah, itu yang dilarang dalam. Kalau kita merujuk kepada praktek bunga pada zaman Kanjeng Nabi dulu ya seperti itu sebetulnya. Nah kalau seperti itu ya sekarang pun nggak boleh, pemerintah juga nggak akan mengizinkan. Makanya kalau ada lembaga keuangan yang didirikan oleh masyarakat tanpa ada izin dari negara, dari OJK kan ada lembaga namanya OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan. Inilah yang bertugas diserai negara untuk memberikan izin. Sampai ini berhak nggak mendirikan bank, itu ada syaratnya ya. Dan ada patokan-patokannya ketika sampean itu menetapkan bunga, nggak bisa seenaknya saja. Dan bunga itu dibuat patokannya oleh negara, berubah-ubah dari waktu ke waktu ya, tergantung tingkat inflasi pada suatu waktu. Kan bunga itu kan ada patokannya itu. Bunga itu mempertimbangkan inflasi. Ya, karena uang itu kan nilainya kan tidak menetap ya, sesuai dengan inflasi. Begitu inflasinya tinggi ya uang itu merosot nilainya cepat sekali ya. Misalnya kalau sekarang di Indonesia itu kan ya inflasi itu sekitar 1,5 sampai 2% per tahun ya. Artinya setiap tahun nilai uang itu merosot sekian persen. Nah itu diperhitungkan itu nanti untuk menetapkan bunga itu. Jadi penetapan bunga itu nggak sembarangan. Ada kaidahnya. Dan berdasarkan apa ya? Jadi ada standar yang membuat bunga itu tidak sembarangan diterapkan oleh orang yang meminjamkan uang. Artinya ada kontrol sehingga faktor keadilan itu terjaga itu ya. Meskipun saya tadi siang
nge-tweet beberapa di akun Twitter saya, ya saya mengatakan bahwa saya sendiri termasuk orang yang berpendapat bunga bank modern itu tidak termasuk riba. Beda sekali itu ya. Saya mengikuti pendapat ulama yang mengatakan bahwa bunga bank modern itu tidak bunga. Tetapi dengan mengatakan begitu bukan berarti bahwa seluruh praktek keuangan dalam perbankan modern itu harus kita amini semuanya. Karena ada juga praktek-praktek perbankan itu yang nakal juga, yang harus dikritik gitu ya. Harus dikritik gitu. Atau praktek-praktek keuangan oleh lembaga-lembaga yang memberikan pendanaan untuk kredit mobil, rumah, atau kredit konsumsi macam-macam. Kartu kredit itu misalnya macam-macam itu kan mereka menetapkan iuran per tahunnya sekian. Itu kadang-kadang kan konsumen itu tidak berdaya karena nggak punya nilai tawar kan. Jadi saya memang mengatakan bunga bank modern itu bukan riba. Tetapi tidak berarti bahwa seluruh praktek keuangan di dalam lembaga keuangan modern itu harus kita sepakati semua. Enggak. Karena kalau tidak adil ya harus kita kritik, harus kita koreksi. Karena intinya sebetulnya kan larangan kepada riba itu adalah larangan terhadap eksploitasi sebetulnya. Jadi larangan terhadap eksploitasi. Tapi kalau mengutip bunga itu sesuai dengan standar yang rasional, ya tidak masalah. Ya. Tidak masalah itu tidak masuk riba yang dimaksudkan di dalam Al-Quran itu. Karena itu kalau kembali kepada hadis ini ya, hadis yang kita baca pada malam hari ini, yang sempat dijadikan dalil untuk kampanye anti bunga bank modern itu, sampai kalau teman-teman mengikuti percakapan di media sosial pasti pernah dengar cerita ada orang yang kerja di bank keluar macam-macam. Ya, kalau jenengan merasa tidak nyaman dengan kerja di bank keluar, monggo saja, itu tidak masalah. Tetapi kalau sampean mengatakan bahwa bunga bank itu adalah masuk riba dan haram, ya tidak masalah kalau sampean berpendapat begitu, tapi itu tidak satu-satunya pendapat. Ya, itu tidak satu-satunya pendapat. Ada banyak ulama yang berpendapat bahwa bunga bank modern itu tidak termasuk riba. Bahkan keputusan Bahthul Masailnya NU sendiri itu di dalam hal bunga bank itu juga berbeda-beda. Ada 3 pendapat mengenai soal bunga bank ini. Jadi menjadikan hadis ini sebagai kampanye untuk anti bunga bank itu bagi saya tidak tepat. Karena masalahnya bukan riba itu haram atau tidak. Kalau riba jelas haram. Tapi yang jadi masalah adalah apakah bunga bank itu masuk riba atau tidak. Nah, di situ persoalannya. Ya. Jadi riba haram, yes. Tetapi apakah bunga bank sekarang ini masuk dalam riba? Nah, itu fihi khilafun. Ya, ada khilaf di situ. Tapi ini kita nggak sedang bahas fikih ini ya. Ini bahas soal ngerasani. Ngerasani itu seperti bunga bank. Bahkan lebih bunga daripada bunga, ya. Wa arbar riba irdul muslimin. Sampean ngerasani orang itu sama dengan sampean itu lintah darat. Apa lintah darat itu kan yang dilakukan oleh lintah darat itu apa? Kan menghisap darah orang kan. Ketika sampean ngerasani orang itu sebetulnya sampean melakukan tindakan yang persis dengan yang dilakukan oleh lintah darat. Yaitu sampean menghisap darahnya orang lain, yaitu ngerasani itu sama dengan sampean makan darah, makan dagingnya orang itu. Makanya perkara ngerasani itu ternyata nggak sepele ini ya. Wa arbar riba irdul muslimin. Riba yang paling riba itu bukan riba. Bunga yang paling bunga itu bukan bunga bank. Bunga yang paling bunga adalah menghisap darahnya orang lain dalam pengertian ngerasani orang lain.
kita teruskan sedikit ya. Waqala, dan berkata Jabirun, sahabat Jabir ibn Abdullah ya. Jabir ibn Abdullah. Ini juga sama sahabat yang banyak hadisnya kita jumpai dalam kitab-kitab hadis ya. Kunna, ada kami ma'a Rasulullah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi masirin, dalam satu perjalanan. Fa'ata, maka datang, ini hadis terkenal ini ya. Fa'ata, maka datang kanjeng Nabi ala qabraini, kepada dua kuburan. Yu'adzabu, disiksa sahibahuma, orang yang punya kuburan tadi itu keduanya. Faqala, maka berkata kanjeng Nabi, ada dua kuburan, kanjeng Nabi ziarah ke situ. Lalu kanjeng Nabi berkata, mengomentari dua kuburan ini, innahuma, sesungguhnya kedua orang yang di kuburan itu, yu'adzabani, disiksa keduanya. Wa ma yu'adzabani, dan tidak disiksa keduanya fi kabirin, di dalam dosa besar. Enggak. Tetapi dosa yang sepele ya, dosa kecil. Apa itu? Amma ahaduhuma, adapun salah satu dari kedua orang yang di kuburan itu, fakana, maka ada, ia kita ngerasani orang itu annasa, kepada manusia lain. Wa ammal akharu, adapun yang lain, fakana, maka ada, la yastanzihu, tidak cebok secara apa ya, secara benar ya, tidak membersihkan diri orang ini min baulihi, dari kencingnya orang itu. Dia kencing sembrono, tidak cebok dengan benar. Makanya perkara kencing di dalam masyarakat santri itu jadi serius karena hadis ini ya. Jadi makanya kan sekarang ini di banyak toilet umum itu mulai dipasang di toilet itu ya, itu dipasang alat yang kayak penyekat gitu ya. Karena kalau yang toilet yang berdiri itu ya untuk kencing itu kan dulunya kan ya terbuka saja. Tapi sekarang itu dipasang sendiri, ditambahkan penyekat seperti plastik mika begitu, supaya cipratannya kencing atau urin itu tidak mengenai kita. Karena memang di dalam ajaran Islam ya, kencing itu perkara serius itu. Jadi sebisa mungkin kita itu ya kencing itu kalau cebok yang beneran ya, cebok yang sesungguhnya ya, sehingga tidak, dan cipratannya jangan sampai mengenai kita, karena najisnya kencing itu berbahaya ya, karena itu ya kotoran ya. Ya sebetulnya ini kan menandakan betapa orang Islam itu dikehendaki oleh ajaran Islam, oleh agama Islam untuk melakukan untuk menerapkan pola hidup yang bersih, termasuk di dalam perkara sepele yaitu soal kencing ini. Fada'a, jadi ini ada dua orang di kuburan. Kanjeng Nabi melewati dua kuburan ini dan beliau mengatakan ini dua orang di dalam kuburan ini disiksa. Yang satu disiksa karena kecanduan ghibah, yang satu disiksa karena ketika kencing ceboknya tidak benar. Ceboknya itu tidak lengkap itu, sembarangan. Kemudian fada'a, kemudian meminta kanjeng Nabi bijari datin, meminta sepotong kayu ya, sepotong belukang, kalau bahasa Jawa belukang itu tahu nggak? Belukang itu pelepah itu pohon kelapa itu ya, pelepahnya itu namanya belukang yang sudah kering itu ya. Bijari tadi dengan belukang pelepah kurma maksudnya, rotbatin yang masih basah. Au jari data ini atau dua pelepah ya. Fakasaro, kemudian memotong, kemudian noklek atau memotong kanjeng Nabi huma kepada jaridah ini, jaridatain. Jadi beliau minta pelepah kurma yang masih basah dipotong jadi dua. Summa amara, kemudian memerintahkan kanjeng Nabi bikul kisratin, kepada
masing-masing patahan ini fahurisat, maka kemudian ditanamkan kisrah tadi itu ala qabrin kepada satu kuburan. Jadi dua pelepah dipotong jadi dua, ditanam di masing-masing kuburan yang orangnya sedang disiksa tadi itu ya. Waqala, sambil berkata kanjeng Nabi, innahu, ama ingatlah, innahu sesungguhnya potongan pelepah kurma tadi itu sayuhawwinu, akan meringankan potongan tadi itu min adzabihima, dari siksa kedua orang tadi itu, maka nata, selama ada kedua potongan tadi itu rotbata, ini masih basah ya. Atau ini syakun minar rawi ya, rawinya sendiri itu ragu apakah kanjeng Nabi itu mengatakan maka nata rotbata ini atau malam yai basa, atau selama belum kering kedua potongan itu. Ini hadis ini sekali lagi ya, ini menunjukkan betapa masalah ghibah itu bukan masalah sepele, tapi masalah yang amat serius ya. Karena ya tadi ini ditunjukkan melalui siksanya nanti di akhirat itu besar sekali ya. Besar sekali. Sekian ngaji Ihya malam ini, mari kita tutup dengan bacaan sholawat tibbil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.